Di sebuah negeri yang dahulu terkenal akan keharuman rempah dan keindahan pelangi setelah hujan, tersebutlah seorang lelaki bergelar Abu Nawas. Namanya kerap menjadi buah bibir. Kadang dipuji sebagai si bijak yang gemar menggoda dunia, kadang pula dikecam sebagai si pandir licik yang membuat orang tertawa tanpa sadar telah tertipu. Musim kemarau tengah menari-nari di atas tanah. Rumput menguning seperti senyuman yang pupus harapan. Angin pun hanya berembus malas, seperti enggan menyapa. Para petani mengeluh, para saudagar mengurangi dagangan, dan pasar pun sunyi tak seceria biasanya. Abu Nawas, yang biasa duduk di bawah pohon beringin dekat masjid, kini melamun panjang sambil menatap langit. Mengapa orang hanya menjual benda yang dapat disentuh? Padahal yang tak tampak kerap lebih bernilai, gumamnya. Ia bangkit perlahan, mengambil kendi kecil yang biasa dipakai untuk wudhu, lalu menatapnya dengan dalam. Kendi itu kosong, tapi tiba-tiba ia tersenyum simpul. Angin. Ya, angin. Ia ada, tapi tak bisa diraba. Ia ringan, namun bisa menjungkirkan perahu. Ia datang diam-diam, dan kadang membawa hujan berkah. Abu Nawas menengadah, lalu berseru kecil pada dirinya sendiri. Bila orang menjual air, dan itu biasa, mengapa aku tak mencoba menjual angin? Hari itu juga, ia berjalan menyusuri pasar dengan membawa 5 buah botol kosong. Botol-botol itu diberi tutup kayu, dan pada tiap lehernya diikat sehelai benang merah. Orang-orang menatap Abu Nawas dengan heran, sebagian tersenyum geli, sebagian mencibir. Salah seorang tukang minyak wangi berseru, "Wahai Abu Nawas, apa kini kau menjual aroma hayalan?" Abu Nawas tersenyum. Matanya bersinar seperti anak kecil yang menyimpan rahasia besar. "Bukan aroma. Wahai saudaraku, aku menjual angin." Pasar pun riuh. Beberapa orang tertawa terbahak. Ada yang hampir terjungkal karena menahan geli. Angin dijual. Wahai Abu Nawas, siapa yang mau membeli sesuatu yang tak tampak oleh mata? Namun Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia meletakkan sehelai kain di tanah, menata 5 botol kosongnya di atasnya, dan menancapkan papan kecil bertuliskan. Ia berkata kepada orang-orang yang menyaksikan, "Siapa yang ingin rezekinya terbuka, hatinya lapang, pikirannya jernih, dan hidupnya disegarkan oleh harapan, belilah 1 botol angin dariku. Tak mahal, cukup 2 keping perak saja." Dan di saat tawa masih berderai, seorang lelaki tua, seorang saudagar sepuh yang dikenal bijak dan kadang gila seperti pujangga, mendekat perlahan. Ia mengangkat 1 botol, menimangnya, menatap Abu Nawas, lalu tersenyum. "Kau menjual angin, aku membeli harapan." Saudagar itu pun menyerahkan 2 keping perak. "Bungkus. Jangan lupa tiupkan sedikit keberuntungan." Dan semua orang tercengang. Abu Nawas menjual 1 botol angin. Dan yang lebih mengejutkan, itu baru awal dari sebuah keajaiban. Keesokan harinya, pasar kembali hidup. Matahari belum sepenuhnya menggantung tinggi, tapi pembeli dan penjual telah saling bertukar suara. Suara ayam jantan bersahut-sahutan, pedagang kain berseru menawarkan motif, dan tukang roti beradu aroma dengan penjual daging kambing. Namun hari itu, perhatian orang-orang tersedot bukan oleh barang-barang biasa, melainkan oleh sosok berjubah sederhana yang menghamparkan tikar lusuh, dengan botol-botol kosong berjajar rapi di atasnya. Abu Nawas kembali, kali ini membawa 12 botol. Ia berdiri di atas bangku kayu pendek dan mengangkat suaranya. "Wahai saudara-saudaraku, dengarlah pengumuman penting dari hamba yang tak berkasta tapi tak kehabisan akal. Hari ini angin datang dari utara, semilir membawa rezeki dan keberuntungan. Barang siapa hendak membuka pintu rezeki, maka belilah 1 botol angin dari Abu Nawas." Tentu saja, orang-orang kembali tertawa. Ada yang menyindir, ada yang menuding, dan ada pula yang menggeleng iba. "Ia sudah gila," kata seorang pemuda kurus. "Tak lama lagi ia akan menjual cahaya bulan dan bayangan sendiri," sahut yang lain. Namun tak jauh dari kerumunan itu, si saudagar tua, yang kemarin membeli botol angin pertama,
berjalan dengan jubah lebih indah dan topi emas kecil di kepalanya. Ia tampak sumringah, seolah dunia sedang berpihak padanya. Saudagar tua itu pun berhenti di hadapan Abu Nawas dan berseru dengan lantang. Aku kemarin membeli 1 botol angin dari lelaki ini. Hari ini, aku menjual karpet tua yang telah bertahun-tahun tak laku dibeli oleh bangsawan dari Yaman, seharga 1.000 dirham. Orang-orang mendadak terdiam. Aku tak tahu apakah angin dalam botol itu yang membawaku keberuntungan. Tapi pagi ini aku merasa ringan, semangat, dan berbicara seperti diberi ilham. Yang kulihat hanya angin, tapi yang kudapat, emas. Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Rasa penasaran mulai melingkupi hati. Apakah benar angin bisa membawa keberuntungan? Abu Nawas hanya menunduk rendah dan berkata dengan santun. Hamba hanya penjual angin. Namun siapa tahu, angin itu membawa harapan yang tertunda. Tiba-tiba, seorang janda paruhbaya maju ke depan. Berapa harga 1 botol, Tuan Abu? 2 keping perak, seperti kemarin. Ia mengeluarkan uang dan mengambil 1 botol. Lalu diikuti oleh seorang pemuda pencari kerja. Lalu anak penjual kurma. Lalu tukang jahit yang belum juga dapat pesanan. Dalam sekejap, 12 botol habis terjual. Abu Nawas tersenyum. Namun bukan karena ia mendapat untung, melainkan karena ia tahu, ia sedang menabur sesuatu yang lebih dari sekadar angin. Malam hari, Abu Nawas duduk di pelataran rumahnya yang mungil. Ia menatap langit yang tak berawan, sambil memegang botol kosong. Angin tak bisa disentuh, tapi bisa terasa. Harapan pun begitu, katanya pada dirinya sendiri. Dan ia mulai menulis sesuatu di gulungan kecil kertas, untuk dimasukkan ke dalam botol keesokan harinya. Isinya bukan jampi-jampi, bukan mantera, tapi kalimat yang mampu menggugah hati. Karena sesungguhnya, ia tak hanya menjual angin, ia menjual keyakinan. Keesokan harinya, suasana di pasar berbeda. Ada semacam getar kegembiraan yang belum sempat dikatakan, tapi terasa di udara. Para pembeli botol angin hari kemarin, satu persatu, datang membawa wajah bersinar. Yang pertama adalah pemuda pencari kerja. Ia datang sambil melambaikan selembar surat. Wahai semua, aku kemarin membeli botol angin dari Abu Nawas. Lalu malamnya, aku menemukan pengumuman di sudut masjid. Ada pekerjaan di gudang pelabuhan. Aku pun melamar pagi-pagi dan diterima langsung. Ia menunjuk botol kosong yang digantung di pinggangnya. Isi botol ini hanya angin, tapi angin itu meniup kemalasanku pergi. Orang-orang bersorak kecil. Beberapa saling pandang dengan tatapan antara kagum dan bingung. Kemudian datang pula si janda paruhbaya. Aku semalam membuka botol angin itu, dan menemukan gulungan kertas bertuliskan. Jika engkau merasa kecil, berdirilah di tempat yang tinggi, maka bayanganmu akan panjang. Lalu aku bangkit, membawa dagangan keripik pisangku yang lama tersimpan ke pesta pernikahan anak lurah. Dan habis dalam sekejap. Sehari, 2 hari, dan kini memasuki hari ketiga. Berita tentang angin pembawa rezeki menyebar bagai badai kecil. Botol-botol Abu Nawas menjadi bahan buruan. Bahkan ada yang iseng menjual botol bekas Abu Nawas dengan harga lebih mahal, hanya karena sudah pernah dipegang si penjual harapan. Abu Nawas tak lantas menaikkan harga. Ia tetap menjualnya dengan 2 keping perak. Ia tetap menyisipkan gulungan kecil di dalamnya. Tapi kini ia menulis lebih banyak. Jika pintu tertutup, jangan berdiri di depan pintu. Carilah jendela. Rezeki bukan hanya uang, kadang datang dalam bentuk semangat. Siapa yang meniupkan semangat ke orang lain, akan mendengar suaranya kembali ke hatinya sendiri. Imam masjid setempat, seorang lelaki tua berhati bijak, mendekati Abu Nawas pada suatu sore. Wahai Abu Nawas, apa sebenarnya yang kau lakukan? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Hamba hanya meniupkan angin ke dalam botol, lalu mengirimkan harapan. Selebihnya, yang bekerja adalah hati orang yang membukanya. Tapi bukankah ini bisa menjadi tipu daya? Abu Nawas memandangi botol di tangannya, lalu menjawab, jika tipu daya ini membuat orang menjadi rajin,
jujur, dan bersemangat, maka biarlah hamba dituduh menipu demi kebaikan. Sang imam tertawa pelan. Lalu, apakah kau punya 1 botol lagi untuk hamba? Namun angin tak hanya bertiup di pasar dan lorong desa. Ia juga menyusup ke jendela istana. Sang Baginda Raja mulai mendengar cerita rakyatnya yang kini percaya pada botol angin. Para menteri pun gelisah. Paduka, rakyat kini lebih percaya botol kosong daripada pajak negara. Mereka mendengar nasihat dari Abu Nawas, bukan dari kami. Maka raja pun berdiri, menggenggam tongkatnya dengan mata menyipit. Panggil Abu Nawas ke istana. Hari ini juga. Di dalam istana yang megah berlampu gantung dari kaca Persia, sang Baginda Raja duduk termenung. Tangannya memutar-mutar cincin giok. Matanya tajam seperti elang yang sedang menunggu mangsa. Di sekelilingnya, para menteri berdiri dalam gugup. Takut angin yang bertiup dari luar menjadikan mereka sasaran murka sang raja. Benarkah yang kudengar? Tanya Baginda. Rakyatku membeli angin dari Abu Nawas dan menganggapnya lebih berharga dari fatwa kerajaan. Menteri Keuangan mengangguk pelan. Ampun tuanku, rakyat bahkan menyebut botol Abu Nawas itu membawa rezeki, menyembuhkan putus asa, dan menumbuhkan semangat. Paduka belum pernah berhasil menumbuhkan semangat, kecuali rasa takut. Raja mendengus. Matanya menyipit, bibirnya bergerak pelan. Kalau begitu, bawa si Abu itu ke hadapan beta. Biar kutanya langsung, apakah ia menjual angin atau menjual kedunguan? Tatkala panggilan istana datang, Abu Nawas tak bergeming. Ia berdiri dari tikarnya, menepuk-nepuk jubahnya yang sederhana, lalu mengambil 1 botol angin dan menyelipkannya ke dalam saku. Di gerbang istana, para penjaga menatapnya heran. Apakah ini penyihir? Tabib? Tukang sulap? Gumam seorang prajurit. Tidak, jawab satunya. Ini Abu Nawas. Kalau ia berbicara, bahkan keledai bisa merasa terhormat. Abu Nawas dibawa menghadap raja. Ruangan megah itu senyap ketika langkahnya memasuki aula. Raja memandangnya dari atas singgasana, laksana petir yang tertahan di awan. Wahai Abu Nawas! Raja berseru, kau jual apa kepada rakyatku? Angin, Paduka, jawab Abu Nawas tenang. Namun bukan angin kosong. Hamba jual semangat yang terkurung, harapan yang lupa jalan pulang, dan pikiran yang selama ini digembok oleh kemalasan. Raja menegakkan tubuhnya. Jadi, kau mengaku memperdaya mereka dengan botol kosong berisi omong kosong? Tidak, tuanku, ujar Abu Nawas sambil mengeluarkan 1 botol dari sakunya. Botol ini berisi sesuatu yang tak bisa dicuri, tak bisa ditawar, dan tak bisa disimpan, kecuali oleh orang yang sungguh ingin berubah. Dan apakah isinya? Angin, Paduka. Tapi bukan sembarang angin. Ia adalah angin yang membawa pesan. Raja merengut. Apakah itu tipu daya atau filsafat murahan? Paduka, ujar Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Rakyat yang putus harapan lebih mudah ditipu oleh janji kosong. Maka hamba menyelipkan kalimat penuh harapan di dalam botol. Dan ajaibnya, mereka lebih percaya kata-kata jujur dalam botol, daripada kata-kata manis dari singgasana. Semua yang hadir terdiam. Tak ada yang berani bernapas terlalu keras. Abu Nawas berdiri seperti penyair yang tak takut dicambuk. Raja memandangi botol di tangannya. Ia membuka tutupnya. Dan keluarlah sehelai gulungan kertas kecil. Dibukanya, dan terbaca kalimat. Tak selamanya kekuasaan membuatmu tinggi. Kadang kata-kata kecil membuatmu abadi. Raja mematung. Sebuah kalimat yang terasa seperti tamparan halus di balik sutra. Ia menatap Abu Nawas, kali ini bukan dengan kemarahan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Besok, datanglah lagi ke istana. Bawa seluruh botol anginmu. Keesokan harinya, aula istana disulap menjadi balairung pengadilan. Tiang-tiangnya dihias kain merah, dan kursi penonton dipenuhi oleh para bangsawan, cendekiawan, ulama, dan beberapa rakyat biasa yang dipilih hadir sebagai saksi. Di tengah ruangan, terdapat 1 bangku kayu menghadap singgasana. Di sanalah Abu Nawas duduk.
Ia tak diborgol, tak pula diikat. Hanya duduk tenang, sambil memegang sebotol angin di tangannya. Raja duduk tegap. Di sebelahnya berdiri Wazir Agung, lelaki berjanggut tebal yang terkenal kaku dan mudah terbakar amarahnya oleh kelicikan. "Wahai para hadirin," seru sang wazir. "Hari ini kita mengadili seorang rakyat biasa yang telah membuat negeri ini geger dengan perbuatannya. Menjual angin, menyesatkan rakyat, dan membuat istana tampak tak berdaya." Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar Abu Nawas bicara. "Wahai Paduka dan para saksi, hamba tak pernah mengaku menjual emas, permata, apalagi kesembuhan. Yang hamba jual hanyalah botol berisi angin, dan di dalamnya hamba titipkan secuil kalimat untuk menggerakkan hati." "Kalimat yang bagaimana?" sela sang wazir dengan tajam. Abu Nawas membuka satu botol, lalu mengeluarkan gulungan kecil, dan membacanya. "Jika engkau jatuh, jangan hanya melihat tanah, lihat juga langit, agar kau tahu arah naik." Orang-orang mulai saling menoleh. Beberapa tersenyum lirih, yang lain terlihat merenung. "Apakah ini kejahatan, Tuan Wazir?" tanya Abu Nawas, menyelipkan harapan kepada mereka yang tak punya apa-apa. Sang raja mengangguk. "Panggil saksi." Satu persatu saksi dipanggil ke depan. Satu si pemuda pencari kerja, kini tampak bersih dan berpakaian rapi. "Aku tak tahu apakah angin itu sakti, tapi kata-katanya membuatku berdiri pagi-pagi dan tak lagi malas menunggu keajaiban." Dua si janda penjual keripik, dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya butuh dorongan kecil. Dan aku temukan itu dalam gulungan kertas." Tiga, bahkan imam masjid, dengan suara lembut. "Jika ini penipuan, maka ini penipuan yang menyembuhkan. Dan langka sekali penipu yang menuntun orang pada kebaikan." Raja memejamkan mata sejenak, lalu berdiri. "Wahai Abu Nawas, engkau tak menjual benda, tapi menjual cara pandang. Engkau tak memberi barang, tapi meniupkan arah. Engkau bukan penipu, engkau peniup semangat." Raja tersenyum, dan semua hadirin menarik napas lega. "Namun, engkau tetap harus dikenai hukuman." Ruangan hening. Abu Nawas pun hanya mengangguk pelan. "Hukumanmu adalah menyediakan botol angin gratis untuk istana setiap Jumat pagi." Tawa pun meledak. Bahkan sang wazir tak mampu menahan senyum meski wajahnya kaku. Dan Abu Nawas, seperti biasa, menunduk rendah seraya menjawab, "Ampun tuanku, hamba bersedia. Tapi harap maklum, angin tidak bisa dimasukkan dalam pajak kerajaan." Bulan menggantung seperti lentera tua yang belum padam. Di sudut rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk bersila di hadapan meja kecil dari kayu cendana. Di hadapannya berjajar belasan botol bersih, dan seikat kertas kosong berukuran mungil. Ia tak sedang membuat sihir, tak pula meracik ramuan. Yang dilakukannya malam itu adalah menuliskan harapan. Dengan pena dari bulu merak, ia mencelupkan ke dalam tinta dan mulai menulis. "Yang menertawakanmu hari ini, bisa jadi akan bertanya resep tabahmu esok hari." Lalu ia menggulung kertas kecil itu, meniupkan nafas lembut, dan memasukkannya ke dalam botol. Beberapa hari setelah sidang istana, seorang anak muda yang penasaran menyelinap ke rumah Abu Nawas. Namanya Yunus, mantan pembeli botol angin yang kini menjadi pengikut setia sang pujangga. "Guru Abu, mengapa kau repot-repot menulis kata-kata bijak dan menyebutnya sebagai angin?" Abu Nawas tersenyum. Matanya tak lepas dari botol di tangannya. "Karena kata-kata tak punya bentuk. Tapi bila kau bungkus dalam botol, orang akan percaya bahwa ia bisa disentuh." "Tapi bukankah itu tetap bohong?" "Tidak, Yunus. Karena yang kutawarkan bukan janji, bukan kesembuhan, bukan keberuntungan. Yang kutawarkan adalah cara pandang yang baru. Dan manusia hanya berubah bila hatinya disentuh." Yunus melihat ada botol yang tak hanya berisi satu kertas, tetapi dua. Ada yang bertuliskan, "Rezeki yang kau cari di luar, kadang menunggumu di dalam kesabaran." Ada pula, "Engkau bukan gagal, engkau hanya sedang diuji apakah tetap berdiri." Apakah kau memilihkan tulisan-tulisan itu sesuai orangnya,
Tanya Yunus. Kadang iya. Bila aku tahu wajahnya. Bila tidak, aku serahkan pada angin untuk memilih botol yang tepat. Yunus tercengang. Baginya, Abu Nawas bukan lagi sekadar tukang tipu atau pelawak desa. Ia seperti penyair langit yang turun ke bumi untuk membagikan angin dengan rasa manusiawi. Abu Nawas lalu mengambil satu botol kecil yang bentuknya sedikit berbeda, lebih tua, berwarna kehijauan. Yunus bertanya, "Itu untuk siapa?" "Untuk diriku sendiri." Ia membukanya pelan, dan membaca tulisan yang telah lama ia selipkan. "Saat semua orang kau beri semangat, jangan lupa, hatimu juga perlu disapa." Yunus terdiam. Esok harinya, botol-botol itu kembali dibawa ke pasar. Kali ini, tak ada harga. Abu Nawas menaruh tulisan. "Ambillah satu, bila kau sedang kehilangan arah. Bayarlah dengan senyuman atau ucapan syukur." Dan sekali lagi, orang-orang berkumpul, tapi tak lagi dengan tawa mencibir, melainkan dengan hati yang penasaran, mata yang teduh, dan langkah yang penuh harapan. Pagi itu di istana, sang raja duduk di balkon atas, ditemani secangkir kahwa hangat dan satu botol angin yang diletakkan di sisinya. Ia memandang botol itu lama sekali, seolah sedang berbicara dengannya. "Botol ini lebih banyak membuat rakyat datang ke pasar daripada pengumuman kerajaan," gumam Baginda sambil tersenyum miring. Ia pun membuka tutup botol itu perlahan. Di dalamnya, sehelai kertas kecil tergulung rapi. Dibukanya dengan hati-hati, dan terbaca kalimat, "Pemimpin yang besar tak ditakuti karena pedangnya, tapi dihormati karena telinganya." Raja membacanya berulang kali, lalu mendesah, "Ah, Abu Nawas, anginmu lebih tajam dari nasihat para penasihat istana." Hari itu juga, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Tapi kali ini, bukan untuk diadili, melainkan untuk dijamu. Meja panjang telah dipersiapkan di taman kerajaan, lengkap dengan buah delima, roti hangat, dan daging panggang harum. Para menteri, bahkan wazir agung yang dulu garang, kini menyambut Abu Nawas seperti tamu kehormatan. Raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah menjual angin, dan membuat rakyatku merasa hidup kembali. Engkau menyentuh hati mereka, bukan dengan emas, tapi dengan kata-kata. Maka hari ini, beta hendak memberi sesuatu kepadamu." Sang raja memanggil pengawal istana yang membawa sebuah peti kecil dari kayu jati. Saat dibuka, semua orang menahan napas. Isinya adalah sebuah botol dari emas, bersinar di bawah cahaya pagi. Di dalamnya, tidak ada kertas. Hanya satu helai bulu putih kecil yang lembut, melambai-lambai dihembus angin. Ini adalah angin kerajaan. Bukan untuk dijual, bukan untuk disimpan, melainkan sebagai pengingat bahwa terkadang, anginlah yang paling dibutuhkan untuk menyadarkan manusia bahwa ia masih hidup. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan kedua tangan, menunduk hormat. "Paduka, hamba tak pernah berharap dibayar oleh emas. Tapi bila angin ini datang dari hati Paduka, maka biarlah ia bersemayam di sudut rumah hamba, agar hamba tak lupa bahwa kebijaksanaan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari raja." Saat semua selesai, sang raja bertanya ringan, "Wahai Abu Nawas, terakhir, adakah botol angin yang belum kau jual?" Abu Nawas tersenyum lebar, matanya menyipit jenaka. "Ada, tuanku. Satu botol terakhir, untuk siapapun yang merasa dirinya sudah terlalu bijak hingga tak butuh nasihat." Raja tertawa terbahak, dan semua yang hadir pun turut tertawa. Karena mereka tahu, tak ada yang lebih berbahaya dari merasa tak perlu belajar lagi. Sejak hari itu, di pojok-pojok kota, sering ditemukan botol-botol kecil tergantung di pohon, digantung di warung, atau dibawa anak-anak ke sekolah. Bukan karena berisi angin, tapi karena berisi semangat. Karena Abu Nawas telah mengajarkan bahwa yang tak terlihat belum tentu tak berharga, dan yang sederhana bisa jadi yang paling menggugah. Dan di suatu malam, di rumah kayunya yang hangat, Abu Nawas menatap bintang sambil berkata, "Angin tak punya alamat, tapi ia selalu tahu kemana harus berhembus."